Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, setelah salat zuhur tadi, kajian kita yang kesimpulannya antara lain adalah bahwa ketika seseorang meninggal atau wafat, bila matanya terbuka atau terbelalak, itu karena mata itu mengikuti perginya ruh kepada kita yang hadir agar menutup mata itu. Itu satu kesimpulan. Yang kedua, jangan mengatakan dan jangan mengucapkan ucapan-ucapan atau pembicaraan-pembicaraan yang tidak dibenarkan di dekat orang mati. Karena malaikat-malaikat yang ada di situ mengaminkan apa yang kita ucapkan. Lebih-lebih apabila kita mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kejelekan, keburukan, keputusasaan karena meninggalnya seseorang, diaminkan malaikat. Malaikat-malaikat yang mengaminkan itu bisa saja malakul maut dan pembantu-pembantunya, atau bisa saja malaikat-malaikat yang hadir dan yang ada di sekitar di mana seseorang meninggal atau wafat. Ini adalah takdib namanya. Ajaran Nabi mengajarkan kita bagaimana adab terhadap seseorang yang baru saja wafat atau meninggal. Lalu pada sore hari ini kita lanjutkan. Ketika menutup mata seseorang yang baru saja wafat meninggal, Nabi SAW membaca doa. Karena yang meninggal ketika itu adalah Abu Salamah, maka doa yang Nabi baca, Allahumma firli Abi Salamah. Jadi kalau siapa yang meninggal, misalnya namanya tadi kita sebutkan si Budi, Allahumma firli Budi, Allahumma firli si Anu, atau Allahumma firli siapa lagi, Supia. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang meninggal, karena dia tidak bisa lagi minta ampun. Sementara dosanya ada. Orang yang mati adalah memikul, membawa dosa, dan dia tidak bisa lagi meminta ampun atas dosa-dosanya. Maka dibantu dengan doa kita agar dia diampuni. Kemudian sambungan doanya, ini yang kita pelajari. Allahumma filli fulan warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Irfa', angkatlah ya Allah derajatnya, posisinya, kedudukannya, dan tempatkan dia yang mati ini pada kelompok orang-orang yang engkau beri petunjuk di alam sana. Ya, warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Angkat, tinggikan derajat posisinya, kedudukannya, dan tempatkan dia di alam sana, yaitu ruhnya, pada kelompok-kelompok orang-orang yang telah engkau beri petunjuk, di mana mereka telah lebih dahulu wafat atau meninggal dunia. Kelompok tertinggi kan kelompok para rasul dan nabi, sebagaimana tercantum dalam surah An-Nisa ayat 9. Lalu kelompok siddiqin, kelompok syuhada, dan kelompok salihin, termasuk al-abrar.
Dalam surah Al-Imran berbunyi, wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami, lalu nanti kelompokkan kami, persuakan kami dengan orang-orang abrar, orang-orang yang banyak berbuat kebajikan. Jadi Allahumma filahu atau li fulan warfa' darajatahu, angkat, tinggikan posisinya atau derajatnya, dan kelompokkan dia di kelompok orang-orang yang telah engkau beri petunjuk. Wadfa' darajatu fil mahdiin al-mahdiin. Kemudian kelanjutannya adalah wakhluf fi aqibihi fil ghabirin. Gantilah, ya Allah, jadikanlah pengganti bagi keluarga yang ditinggalkannya di belakang setelah kewafatan, setelah kematian si fulan ini, si anu ini. Artinya bahasa awaknya, ya Allah, setelah si anu ini wafat, mati, mohon jadikan ganti, carikan ganti untuk menjaga, merawat, mengasuh, membimbing anak-anak dan keluarga yang ditinggalkannya di belakang, fil ghabirin. Ya. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Jadikanlah pengganti bagi orang yang di belakangnya, yang ditinggalkannya, bagi anak-anaknya, bagi keluarganya, dan siapa saja yang selama hidupnya dia di posisi itu, sekarang sudah pergi, carikan ganti ya Allah. Sudah 3 doanya. Pertama, Allahumma filahu, minta ampunkan. Kedua, mohon ditinggikan derajatnya. Yang ketiga, mohon agar bagi keluarganya yang tinggal ada pengganti setelah dia pergi. Yang keempat, doa Nabi, wafsah lahu fi qabrihi. Atau dalam riwayat lain berbunyi, Allahumma awsi' lahu fi qabrihi. Lapangkan, luaskan tempatnya atau dia di mana dia berada setelah kematiannya ini. Lapangkan, luaskan tempatnya atau di mana dia berada setelah kematian ini. Itu kubur, alam kubur. Dan memang kubur itu ada yang sempit, ada yang lapang. Bahkan ada yang disempitkan kubur itu sehingga membuat tulang belulangnya remuk. Bahkan ada yang terbalik-balik. Apakah kubur tempat jasadnya atau kubur berada di mana ruhnya berada? Yang jelas kita memohon kepada Allah agar orang yang meninggal ini dia berada di tempat yang luas, tempat yang lapang. Karena ada yang dibukakan dari tempatnya berada jalan ke surga, tapi ada yang disempitkan, malah ditampakkan neraka. Itu yang keempat. Lalu wa nawwir lahu fihi. Nawwir, cahayai, terangkat untuk si mati ini pada tempat di mana dia berada. Kalau kita pahami itu tempatnya kubur, kubur itu sangat gelap. Gelap, sempit, pengap. Kalau kubur sebenarnya kubur kan sudah tahu kita lahat. Lahat tempat di mana berada jasad. Barzah tempat di mana berada ruh. Kadang-kadang kedua-duanya diizinkan ketemu. Yang kita mohonkan kepada Allah agar dia diberi tempat yang luas dan dicahayai. Jangan sampai tempat dia berada gelap, pengap, sempit, tidak bercahaya. Inilah doa yang semestinya kita hafal ini, semestinya.
Karena kita punya keluarga. Bahkan kita juga akan mati. Mestinya juga kita ajarkan kepada keluarga kita, agar apabila kita mati didoakannya seperti itu. Atau kita yang hafal, agar apabila orang-orang dekat kita, ayah ibu kita, saudara kita, famili kita yang meninggal, ya kita baca ini. Kapan kita baca? Ketika setelah selesai menutup matanya. Tutup mata. Kalau mulutnya terbuka, tutup mulutnya. Doa, Allahumma gfirli li fulan li anu. Satu, warfa' darajatahu fil mahdiin. Dua, angkat derajatnya. Wakhluf fi aqibihi fil gabirin. Carikan ganti. Tiga. Wafsah juga boleh, atau wasiat, luaskan, lapangkan kuburnya atau tempat dia yang pernah berada. Tiga. Yang keempat, cahayai kuburnya. Sinari kuburnya. Orang yang mati, orang yang wafat sangat membutuhkan ini. Kita juga akan mati nih. Kita juga akan wafat nih. Andaikan sedikit kita merenung, andaikan kita yang mati, kita akan diantar ke tempat sunyi. Kadang-kadang malah ada diantar orang ke tengah-tengah padang, ke tengah-tengah semak belukar. Tun jauh di Parak sana, di kebun sana, ditinggal. Setelah itu malam hari hujan, datang malam, kita tinggal sendirian, jasad kita. Yang dibutuhkan adalah doa kita. Dosa-dosa adalah sesuatu beban yang memberatkan perjalanan seseorang menuju kematian dan menuju akhirat sana. Kaji kita 15 hari lampau. Dosa itu beban berat yang akan dipikul, yang akan dibawa oleh pelaku dosa. Kita ringankan dengan meminta kepada Allah ampunan untuknya, kemaafan. Tiba di salat jenazah, 4 kita minta. Awalnya, Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu meringankan baginya. Membantu kita, memang kita bantunya untuk lapang dia. Jadi melalui ini kita seru, kita panggil. Mari kita rajin-rajin dan sering mendoakan orang yang sudah mati. Bermula semenjak baru saja dia wafat dan meninggal. Karena kita juga akan meninggal. Atau orang dekat kita juga akan meninggal. Tidak ada yang berguna bagi orang yang wafat atau yang meninggal, selain daripada doa-doa orang hidup dan selain daripada amal-amal saleh yang ditinggalkan. Tentu habis. Dua itu yang manfaat. Dua itu yang bermanfaat bagi orang yang meninggal. Pertama, dia meninggalkan sesuatu amal-amal saleh di belakang. Amal jariah. Termasuk ilmu pengetahuan yang disebarluaskan itu amal jariahnya. Yang kedua, anak. Anak yang mendoakan, anak yang beramal saleh. Ini sangat berguna. Terus berhubungan, menyumpai seorang di balik kematiannya. Di antaranya itu doa yang kita baca. Jadi keringkasan kaji kita hari ini semenjak zuhur tadi sampai sekarang, keringkasan pertama adalah bahwa apabila seseorang baru saja wafat, bila matanya terbeliak, terbelalak, karena mata itu mengikuti ruh, tutup matanya. Kesimpulan kedua, apabila ada orang-orang di sekitar itu yang menjerit, berteriak, melolong, meraung, atau memukul-mukul badannya, merobek-robek baju, atau berguling-gulingan, cegah. Nabi perintahkan cegah. Jika ada dia mengatakan kata-kata yang tidak baik,
Ndak ada tempat pijak le, ndak ada tempat bergantung, ndak ada tempat bersandar. Kekama akan menggapai le segala macam. Hentikan doa itu. Karena malaikat nanti diaminkan malaikat yang hadir. Itu 3. Kesimpulan keempat, malaikat banyak hadir di situ. Baik sebelum kedatangan malakul maut ataupun setelah kedatangan malakul maut, malaikat masih hadir di situ. Dan malaikat itu mengaminkan apa yang didoakan. 4. Yang ketiga, ketika menutupkan mata si mayit, bacaan yang diajarkan Nabi adalah doa. Saya tidak tahu dan belum tahu lagi gerangan apa yang dibaca ketika orang menutup mata mayit. Karena saya lihat orang banyak lama berdiri, munculnya mengalami entah apa yang dibaca, saya tidak tahu. Termasuk ketika menyingkapkan kain penutup wajah mayit, lalu dia mulutnya komat kamit, entah apa yang dibacanya. Kalau Nabi mengajarkannya ini, mintakan ampun, tinggikan derajatnya, mohon dicarikan ganti kepada Allah, lapangkan kuburnya, kasih cahaya. Mudah-mudahan kesimpulan itu, beginilah caranya adab kita menghadapi orang yang baru saja meninggal, dan apa yang mesti kita lakukan. Semoga berfaedah dari apa yang kita sampaikan di sore hari ini. Diakhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.